Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baitul Mal. Kita jumpa lagi dengan podcast Baitul Mal Aceh. Saya Said Muhammad Hussein. Hari ini akan kita bahas satu topik untuk mengenali lebih dalam Baitul Mal Aceh dari segi kelembagaannya. Jadi topik kita adalah penguatan kelembagaan Baitul Mal. Kita tahu bahwa Baitul Mal sejarahnya sudah panjang, sudah cukup lama sejak tahun 2004. Kemudian terus-menerus memperkuat kelembagaannya, meningkatkan kinerja, dan lain-lain sehingga Baitul Mal bolehlah kita anggap sudah cukup eksis. Tapi tentu saja dari segi kelembagaan dan kinerja ini Baitul Mal tidak akan berpuas diri. Apalagi yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan Baitul Mal. Kita akan pertajam topik ini dengan narasumber yang telah hadir di studio podcast Baitul Mal Aceh ini, Pak Iksan. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam. Muhammad Iksan adalah anggota Badan Baitul Mal Aceh. Pak Iksan, dari segi kelembagaan sekarang di mana posisi Baitul Mal? Kalau kita mau runtut dari sejarahnya, posisi kelembagaan posisinya setengah kalau dilihat kopi penuh itu dia posisinya di tengah-tengah. Dia perlu kelembagaan peningkatan, penguatan dan peneguhan kelembagaan itu perlu dilakukan gitu. Jadi serangkaian sistem sudah digulirkan dan sudah berjalan dengan optimal. Kalau kembali tadi kondisi existingnya, posisi kita kan masih di tengah gitu ya, di tengah. Kalau kopi masih tengah-tengah, belum penuh. Jadi konteks kelembagaan dia di sini ada dua pendekatan yang dilakukan. Satu, pendekatan supply chain-nya bisnis proses. Yang contoh satu pengumpulan, kemudian pengadministrasian, baru penyaluran. Tadi supply chain-nya. Kemudian pendekatan kedua, pengembangan kapasitas. Jadi pengembangan kapasitas di sini memperbaiki sistem, memperbaiki organisasi, memperbaiki SDM. Jadi konteks memperbaiki sistem yang sudah ada seperti kanun, pergub tentang Baitul Mal dan penyaluran zakat infak itu perlu diperkuat lagi dengan karena ada beberapa tupoksi yang Baitul Mal harus lakukan, seperti tentang kanun, pengawasan perwalian, kemudian pergub tentang pengelolaan harta keamanan, dan yang di level teknis itu peraturan badan tentang pengelolaan zakat infak. Jadi perbaikan sistem itu masih jadi PR kita ke depan, dan tahun ini mungkin bisa diselesaikan di tahun 2024 untuk semua aturan. Kemudian perbaikan yang kedua itu di organisasi. Yang terjadi, konteks supply chain-nya, uang masuknya cepat masuk. Administrasi, kemudian uang keluar yang agak sedikit lambat. Jadi idealnya kan cepat masuk dan cepat keluar, karena zakat itu harus didistribusikan di tahun berjalan. Perbaikan ini yang perlu dilakukan konteks misalnya tadi perbaikan kanun, bagaimana fleksibilitas keuangan yang mempermudah sama dengan alur masuk pendapatan zakat dan infak. Ini dalam pengeluarannya memang ada administrasi yang tidak sedikit fleksibel. Nah, ke depan itu yang akan diperbaiki, dan di draft kanun sudah masuk tentang 2 pasal fleksibilitas pengelolaan keuangan BMA, dan di situ nanti kita akan perbaiki aturannya, revisi pergub tentang fleksibilitas,
Kemudian yang lebih detail perban tentang pengelolaan keuangan Baitul yang fleksibel. Jadi di konteksnya itu di organisasi nanti kalau ada perubahan itu kita akan perbaiki organisasinya. Organisasi ini dari sisi pembuatan kebijakan, perencanaan, kemudian pelaksanaan itu perlu diperbaiki disesuaikan dengan ritme fleksibilitas itu. Kemudian yang terakhir kita ini PR besar juga menyiapkan SDM. Penyiapan SDM Amil Baitul Mal ini kan banyak sisi yang perlu diperbaiki. Yang ini kemarin agak sedikit mandek karena problemnya perubahan organisasi. Jadi mau dilakukan pengembangan kapasitas SDM, organisasi masih berubah gitu. Ke depan itu pengembangan SDM dia harus berbasis organisasi, berbasis sistem. Jadi custom dia. Jadi bukan lagi ikut training yang seperti yang tawaran dari luar, tapi training pengembangan kapasitas kita custom sesuai kebutuhan kita. Misalnya bagaimana menyiapkan SDM penilaian bisnis usaha mustahil. Jadi itu harus SDM itu harus sama standar. Pembuatan keputusan membantu usaha ultra mikro, individu, kemudian yang lain nanti ada kadruhasan yang lembaga kadruhasan BMA. Jadi itu satu program yang bisa diselesaikan untuk konteks menyelesaikan permasalahan miskin gitu. Jadi ada bantuan individu, ada bantuan mikro individu, kemudian ditopang dengan lembaga kadruhasan yang mensupport itu supaya ritmenya tetap berjalan. Jadi kanalnya itu terus. Kalau terusannya jalan bukan macet gitu. Nah selama ini kemarin ada yang macet dengan kadruhasannya. Nah ini kita buka lagi supaya problem menjawab kemiskinan itu bisa terjawab. Baik, ini kan kondisi di BMA Baitul Mal Aceh di tingkat provinsi. Nah, bagaimana kita membantu juga penguatan kelembagaan di tingkat Baitul Mal Kabupaten Kota, Pak? Supaya ini perkembangan organisasinya, kelembagaannya, regulasi, juga SDM-nya bisa setingkat gitu ya. Ini kita kan menyamakan dengan pengembangan kapasitas itu, perbaikan tadi sistem aturan itu yang kalau sering kita bilang kebijakan itu. Kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan. Kontak dengan dengan BMK Kabupaten Kota, kita punya tugas membina dan mengkoordinasi supaya mereka juga standarnya sama dengan BMK yang lain. Untuk penyamaan standar ini perlu juga kita bina yang konteks tadi, perbaikan sistem, organisasi dan SDM dengan standar yang pengelolaan yang profesional. Jadi profesional beribadah namanya. Jadi bukan profesional salary, tapi profesional beribadah. Konteksnya kan kita kembali ini lembaga Islamic Social Finance. Jadi penguatan yang salah satu dilakukan. Nanti kita akan memperkuat kapasitas BMK supaya masing-masing mereka tahu tugasnya di level kebijakan, perencanaan sama monitoring. Juga di sekretariatnya levelnya mereka pelaksana supaya jangan terjadi masing-masing tafsir sendiri tentang tugasnya. Kemudian pembinaan amil juga standarisasi amil, kemudian standarisasi tenaga profesional yang mendukung
tugas-tugas UMK. Nah, ini yang perlu dilakukan tahun ini dan tahun depan. Mudah-mudahan itu tahun depan kita punya standar untuk melakukan pengembangan kapasitas. Juga kita dibantu oleh Aceh Hijau menyusun kurikulum pengembangan kapasitas ini. Baik. Jadi nanti kita akan lakukan need assessment BMK, need assessment sekretariat, need assessment amil, amil relawan dan amil yang lain, dan need assessment tenaga profesional. Jadi nanti ada serangkaian pelatihan atau bimbingan teknis BMK, sekretariat, TP dan amil. Jadi nanti kita akan menghasilkan satu standar yang sama dengan kabupaten kota. Ya, tadi Pak Iksan menyebutkan bahwa level kelembagaan kita masih 50, ini akan terus ditingkatkan. Apakah nanti artinya untuk menaikkan level yang lebih tinggi mendekati 90 atau 100 itu Baitul Mal harus mendapatkan ISO misalnya? Ya, salah satu instrumen kriteria untuk peningkatan itu, maka sekarang kan levelnya level penguatan. Nah, instrumen itu salah satunya kan perbaikan organisasi ISO itu. Jadi kita punya standar pelayanannya. Nanti mungkin yang ke depan kita dorong juga BMK standar melayani di counter misalnya berapa menit, itu kan punya standar itu. Kemudian pelayanan misalnya penyaluran itu kita bisa ukur dengan standar gitu. Jadi biasa konteksnya standar pelayanan waktu kecepatan melayani. Dengan cepat melayani kan mustahid kita dipuaskan. Bagaimana kita meningkatkan kepuasan mustahid? Konteksnya penerima manfaat kita mustahid. Walaupun ada penerimaan manfaat lain selain mustahid, misalnya dampak pembangunan rumah itu kan kita bantu ke mustahid, tapi ada beneficiary yang lain, pekerjaannya, kemudian yang terlibat di situ. Itu juga dampak dari kegiatan kita. Baik. Kemudian pengalaman kelembagaan atau organisasi Baitul Mal sekarang dalam bentuk sekretariat, kemudian di sebelahnya ada Dewan Pertimbangan Syariah, lalu ada badan, kan sampai ke kabupaten kota seperti itu. Dari pengalaman sekarang, apakah ada diskusi di tingkat badan Baitul Mal untuk penataan organisasi atau mencari formula organisasi yang baru, misalnya ya jadi dinas gitu, supaya lebih full dan manajemennya terintegrasi? Apakah ada diskusi ke sana Pak untuk penguatan kelembagaan? Di badan ada diskusi itu dengan DPS ya, tentang bagaimana bentuk lembaga. Kalau dilihat dari sisi kelembagaan pemerintah, Baitul Mal ini belum ada bentuk sama yang seperti kita inginkan yang ada di dinas. Jadi ini mungkin lembaga nanti yang kita ciptakan sesuai keistimewaannya itu. Misalnya contoh lembaga wali nagro kan nggak ada di manapun. Maka nanti mungkin lembaga wali Baitul Mal itu yang ngelola, yang dia nanti disupport bukan model badan, bukan model dinas, bukan model UPTD. Dia memang lembaga khusus, dan ini yang diminta Ketua DPS Pak Profesor Nesa untuk mengkaji ini lembaganya, yang supaya dia mengelola lebih profesional gitu. Baik, terakhir nih Pak Iksan, yang dipikirkan oleh Badan Baitul Mal ini idealnya kita bisa mencapai ya nilai 100 atau posisi 100 kelembagaan Baitul Mal itu seperti apa Pak? Kalau misalnya kita ingin capai level pemenuhan istilahnya atau peneguhan, jadi di atas level penguatan ya, tinggal porsi 80 sampai 100. Jadi itu pemenuhan atau peneguhan kelembagaan itu
perlu dilakukan perbaikan dari sistem tadi. Apa yang kurang dari sistem perlu dipenuhi, kemudian perbaikan organisasi perlu dipenuhi, perbaikan SDM perlu dipenuhi. Dan perbaikan ini, ketiga unsur ini, dia memperbaiki SDM harus berbasis organisasi, jangan lepas dia. Jadi memang custom banget. Kemudian perbaikan organisasi harus basis sistem. Jangan organisasi ikut sistem yang lain. Jadi ini yang kita custom banget gitu. Jadi sesuai kebutuhan kita. Kalau disamakan dengan organisasi lain nggak sama di sini. Inilah lembaga keistimewaan Aceh yang kita cita-citakan, kemudian yang undang-undang PA yang kita inginkan khusus itulah. Jadi kita harus menjadi contoh khusus untuk dengan sistem kita. Jangan sistem kita membentuk lembaga yang sama dengan bukan otsus gitu, otonomi khusus. Jadi ini otsus, kita harus menciptakan sendiri kelembagaan yang sesuai yang kita inginkan agar ini tetap profesional dan punya nilai ibadahnya muamalah tinggi gitu. Baik, terima kasih Pak Iksan. Sahabat Baitul Mal, demikian podcast Baitul Mal Aceh bersama Bapak Muhammad Ihsan, anggota Badan Baitul Mal Aceh. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang penguatan kelembagaan Baitul Mal. Ya, mudah-mudahan harapan ini kita bisa capai, Baitul Mal akan lebih eksis dan perannya semakin optimal. Terima kasih sahabat Baitul Mal. Saya Said Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.